Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 23 April 2021. Firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih-Mu terus menuntun kami, menolong kami menjalani kehidupan ini. Saatnya firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, kiranya menolong kami untuk memahami dengan benar dan menuntun kami untuk terus hidup juga dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 11 sampai ayat 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepadamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini, jangan lupa, kita hanyalah pewarta Kristus. Seorang pemuda diberikan tugas oleh atasannya untuk membagikan uang dan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ketika melaksanakan tugas itu, orang yang menerima bantuan itu memandang pemuda itu dengan penuh rasa syukur, bahkan hendak memberi hormat kepada pemuda itu.
Sayangnya ketika orang-orang itu hendak memberi hormat, pemuda itu menolak dan mengatakan, "Maaf, saya hanya menjalankan tugas dari atasan saya untuk memberikan bantuan ini." Saudara-saudaraku, kita hanyalah pewarta Kristus. Pewarta Kristus adalah orang yang mewartakan siapa Kristus dan karyanya bagi umat manusia, serta menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan memberitakan tentangnya. Melalui bacaan kita hari ini, seorang pewarta tampil di hadapan orang banyak, yakni Petrus dan Yohanes. Ketika orang banyak terkesan dan takjub oleh mujizat yang mereka lakukan, bahkan orang banyak bersiap memuji Petrus dan Yohanes, maka dengan cepat Petrus menengahi dan mengalihkan rasa hormat orang banyak itu kepada Kristus. Sebab Petrus dan Yohanes sadar bahwa mereka hanyalah alat untuk mengadakan mujizat itu. Kesempatan itu juga digunakan oleh Petrus untuk memberitahukan bahwa karena kuasa Kristuslah sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Petrus mengingatkan mereka untuk bertobat dan mereka akan mendapat penghiburan ketika Kristus datang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mewartakan tentang siapa Kristus adalah anugerah bagi kita, sehingga di dalam pemberitaan tentangnya itu bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Dia. Mari kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi alat, mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Jadilah pewarta Kristus dalam kesederhanaan dan kebenaran, serta teruslah menyatakan kehendak-Nya kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh bersama-sama menghayati dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hidup kami dengan segala apa yang Tuhan karuniakan bagi kami, boleh kami pakai untuk juga menjadi alat pewarta Kristus. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, dan kami hidup menjadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan kami. Diberkatilah kami semua, jemaat Tuhan, di dalam segala tugas tanggung jawab dan peran. Topanglah dan kuatkanlah jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi sakit. Mohon Tuhan senantiasa memberkati, agar mereka pun juga terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Mereka sabar menanggung apa yang sedang mereka jumpai. Dan tentu harapan kami, mereka akan pulih dari penyakit. Kami berdoa juga Tuhan, untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan jaga lindungi mereka di masa tua mereka. Biar mereka terus bersukacita berbahagia di dalam Tuhan. Dan juga sempurnakan sukacita dari anak-anak Tuhan atas pertambahan usia, atas segala apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan ini, dan juga tentunya biarlah mereka juga mampu bersyukur dalam segala hal, terus menggunakan apa yang Tuhan karuniakan dengan penuh tanggung jawab. Kami pertaruhkan kehidupan pelayanan kami bersama di tengah jemaat, juga bersama-sama di tengah bangsa ini. Kasih karunia Tuhan akan terus menuntun dan menopang para pemimpin kami untuk tetap memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan hidup kami hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.